kami CGP Angkatan 11 Kota Pariaman. Saya Eva Lensisma dan saya Siti Fitrianti dan saya Nur Asia Utami Muslim akan melaksanakan demonstrasi kontekstual model 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asih. Baiklah, Ibu Eva, kalau saya lihat tadi Ibu Eva akan melakukan sesi coaching dengan Ibu Ii. Betul begitu? Iya, Bu Asih. Jadi saya di sini sebagai observan nanti akan melihat bagaimana proses coaching Ibu Eva dengan Ibu Ii. Nah, jadi saya akan mendukung bagaimana proses coaching itu akan berjalan lancar. Nah, sebelum nantinya Ibu Eva melaksanakan coaching dengan Ibu Ii, tentunya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan atau beberapa hal yang akan kita diskusikan mengenai proses coaching ini. Jadi, apakah sepakat kita, Bu Eva? Ya, sepakat, Bu. Nah, selanjutnya ada pun beberapa rubrik penilaian dalam coaching ini yang akan kita lihat. Itu berdasarkan yang pertama itu prinsip coaching. Nah, di situ di prinsip coaching itu ada 3 elemen yang harus Ibu Eva lihat. Yang pertama, Ibu Eva juga harus membangun kemitraan di mana tujuan itu ditetapkan langsung oleh coaching dan coach Ibu Eva sendiri, yaitu Ibu Ii. Kemudian Ibu Eva tidak menggurui dan tidak memberi nasihat kepada coach Ibu Eva. Kemudian ada terjadi proses kreatif di mana percakapan dua arah dan pertanyaannya harus terbuka. Kemudian Bu Eva selaku coach harus mendengarkan dan mengulang serta merangkul apa yang dikatakan oleh coach Bu Eva. Kemudian menggunakan pertanyaan yang menggali untuk menggali potensi dari coach Bu Eva. Nah, kemudian memaksimalkan potensi dengan menghasilkan percakapan dan tindak lanjut yang konkret dari coach Bu Eva sendiri. Nah, kemudian selain prinsip coaching, jadi Ibu Eva juga harus memahami apa itu kompetensi inti dari coaching dengan teman sejawat ini. Dan kemudian ada 3 buah kompetensi yang harus Ibu Eva pahami. Yang pertama itu kehadiran umum, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya di sini bentuk pertanyaan berbobot berguna untuk menggali potensi dari coach Ibu Eva sendiri. Nah, kira-kira dari sini ada yang Ibu Eva tanyakan tentang prinsip dan kompetensinya? Mungkin semuanya sudah jelas, bisa dilihat. Baiklah, selanjutnya saya akan menanyakan kepada Bu Eva, apa kompetensi coaching yang ingin Bu Eva kembangkan? Baik, Bu Asih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini seperti yang Bu Asih bilang tadi. Yang pertama saya ingin menambahkan yaitu kehadiran penuh, agar saya bisa mendengarkan coaching saya dan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot agar nantinya coaching saya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, Bu. Berarti Ibu Eva ingin hadir secara penuh dalam sesi coaching, kemudian mendengarkan secara aktif dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu Eva. Baik Ibu, selanjutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu Eva ingin diobservasi oleh saya, Ibu? Mungkin nanti yang ingin saya Ibu observasi mungkin tadi yang mendengarkan aktif itu, Bu. Saya ingin nanti Ibu melihat saya mendengarkan aktif coach saya dalam memberikan menyampaikan permasalahannya nanti, lalu saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing kreativitas dari coach saya itu. Mungkin itu yang lebih spesifik. Berarti di sini ada 2 kompetensi yang ingin Ibu Eva saya lihat atau observasi, yaitu mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot.
Baik Ibu Eva. Kemudian bagaimana indikator ketercapaian pengembangan dari kompetensi yang secara spesifik Ibu ingin diobservasi tadi? Dari coaching yang akan berlangsung nanti, Bu, saya ingin mencoba mendengarkan persoalan yang dialami oleh coach saya. Lalu coach saya bisa menemukan solusi dari pertanyaan berbobot yang saya sampaikan itu, Bu. Lalu setelah solusi didapat, nanti coach saya itu bisa merasa masalahnya itu terselesaikan dengan baik dari solusi yang dia sampaikan sendiri, Bu, yang dialami itu. Ya. Jadi Ibu Eva, indikator ketercapaiannya bahwa setelah Ibu Eva bisa mendengarkan secara penuh dan aktif kepada coach Ibu Eva, sehingga coach Ibu Eva itu bisa menggali potensinya dan menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang mereka hadapi. Baik Bu Eva, luar biasa sekali sesi pra-observasi kita. Saya harapkan nanti ketika Bu Eva dalam proses coaching nanti berjalan lancar dan mampu mengembangkan kompetensi pengembangan yang Ibu Eva inginkan. Baik, assalamualaikum ya Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam nih Bu I. Apa kabarnya nih Bu I ke sini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Eva, tapi ada sedikit kendala tadi Bu Eva. Rencananya Ibu sini mau sedikit berbagi cerita Bu Eva. Ya, baik Bu I. Apa sih yang mau Bu I ceritakan Bu I? Begini Bu Eva, tadi di kelas ada mengalami sedikit permasalahan di kelas Bu Eva. Di kelas tadi siswa itu mereka saat mengerjakan tugas banyak yang mencontek Bu Eva. Mencontek Bu I. Lalu menurut Bu Sri ingin dari pembicaraan kita hari ini apa yang Ibu Sri yang ingin Ibu sampaikan, yang ingin Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini, Bu Sri? Yang saya harapkan di pembicaraan hari ini, Sri dapat menemukan solusi agar tidak lagi mencontek dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bu Eva. Tidak mencontek. Jadi Bu Sri ingin permasalahan Bu Sri itu anak-anak Bu Sri tadi suka mencontek di kelas, dan kalau di Bu Sri bertugas dia suka mencontek ya Bu Sri. Jadi kalau menurut Bu Sri, hal apa sih yang membuat murid-murid Bu Sri itu suka mencontek dalam mengerjakan tugas Bu Sri? Kalau dilihat dari yang diamati, mereka kurang fokus untuk menerima pembelajaran Bu Eva, sehingga mereka tidak mengerti gitu. Ya, berarti kurang fokus. Jadi murid-murid Bu Sri itu kurang fokus dalam menerima pembelajaran. Jadi dia tidak mengerti ya dalam membuat tugas yang Ibu Sri kasih. Bu Sri, jadi karena mereka kurang fokus itu banyak mereka membuat tugas itu mencontek pekerjaan teman-temannya ya. Begitu ya Bu Sri ya. Kira-kira Bu Sri apa solusi yang bisa Ibu Sri lakukan agar murid-murid Bu Sri itu tidak lagi mencontek dan lebih fokus dalam tidak mencontek pekerjaan? Supaya mereka tidak mencontek lagi, Bu Eva mungkin akan membuat pembelajaran yang berkelompok lagi Bu Eva. Jadi mereka akan mengerjakan tugas itu di kelompoknya, diberikan mereka tanggung jawab di sana, siapa yang akan mengerjakan tugas ini dibagi dalam kelompok itu. Jadi mereka tidak lagi mencontek dari satu sumber temannya saja, mereka harus bisa menemukan solusi karena diberikan tanggung jawab di dalam kelompoknya.
Oh baik Bu Sri, berarti Bu Sri akan melakukan membagi murid-murid Bu Sri menjadi beberapa kelompok ya, jadi tidak terfokus hanya pada satu orang yang mereka mencontek itu ya Bu Sri. Wah, saya juga sependapat dengan Bu Sri ya, karena pembelajaran itu juga harus berpusat kepada murid agar murid merasa senang dalam belajar. Baik Bu Sri, bagus sekali ya Bu Sri ya. Rencana Bu Sri itu apa ada solusi yang lain yang bisa Bu Sri lakukan selain membagi anak dalam beberapa kelompok itu Bu Sri? Mungkin kalau solusi lainnya ada Bu Eva saat mereka tadinya di dalam kelompok masih saja mencontoh hanya satu tumpuan contekan mereka di kelompok, hanya membebankan ke satu temannya saja. Diberikan di situ sumber belajar yang lebih menarik bagi mereka. Mungkin mereka tidak suka dengan sumber yang ada berupa buku teks saja, karena siswa zaman sekarang gadgetnya lebih dimanfaatkan. Boleh mereka sumber lainnya lihat di situ, boleh dari Google, boleh dari YouTube, boleh dari TikTok, karena banyak sumber pembelajaran yang lain dari sana. Mungkin dengan sumber-sumber itu mereka lebih termotivasi lagi untuk belajarnya. Bagus sekali ya Bu Sri, berarti Bu Sri memberdayakan sumber belajar yang lain selain buku paket seperti sumber belajar dari TikTok, pakai gadget. Jadi gadget itu tidak hanya dipakai untuk main game ya Bu Sri ya. Nah betul sekali ya Bu Sri. Saya yakin ya Bu Sri nantinya akan bisa menggunakan sumber belajar yang lain itu untuk memaksimalkan anak dalam belajar ya Bu Sri. Lalu apa yang rencana Bu Sri ke depannya bisa menyelesaikan masalah yang Ibu Sri hadapi itu ya Bu Sri? Kedepannya mungkin akan melaksanakan pembelajaran yang berkelompok tadi dengan memberikan sumber-sumber bahan bacaan yang lain selain dari buku. Bisa jadi nanti sumbernya dengan media lain, jadi anak yang kinestetik bisa juga menyalurkan keinginannya. Bisa jadi dengan media yang ditempel di kertas nanti, jadi mereka bergerak di sana gitu. Oke, Bu Sri, bagus sekali ya. Saya sangat setuju dengan rencana Bu Sri ya. Mudah-mudahan rencana Bu Sri itu bisa berhasil nantinya ya Bu Sri. Lalu apa komitmen yang bisa Ibu harapkan dari rencana yang Ibu buat tadi Ibu? Apa komitmen ke depan? Dari rencana yang sudah tergambar tadi, mungkin kedepannya saya akan menerapkan itu secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga nanti pembelajaran itu tidak lagi membosankan bagi anak. Gitu ya. Bagus ya, bagus sekali ya Bu Sri ya. Jadi Bu Sri berkomitmen ke depannya untuk terus menerus akan melaksanakan pembelajaran yang tidak hanya dengan satu sumber belajar saja, lalu melaksanakan anak berkelompok menggunakan gadget ya, IT yang bisa membangkitkan semangat anak dalam belajar nantinya ya Bu Sri. Wah bagus sekali ya Bu Sri ya. Semoga rencana Bu Sri ini bisa terlaksana. Jadi kapan kira-kira Bu Sri laksanakan? Secepatnya Bu Eva, mungkin di pembelajaran besok pagi sudah bisa saya terapkan solusi yang telah saya dapatkan hari ini Bu Eva. Bagus Bu Sri, lebih cepat lebih baik ya Bu Sri ya. Saya juga sangat setuju dengan itu ya Bu Sri ya. Baik Bu Sri, semoga rencana Bu Sri ke depan berjalan dengan lancar. Apa yang Bu Sri harapkan pada murid-murid agar anak-anak tadi bisa berkonsentrasi penuh, tidak mencontek dalam belajar, bisa terrealisasi dengan baik ya Bu Sri. Semoga dari percakapan ini bisa Bu Sri mendapatkan solusinya ya Bu Sri, dan Bu Sri bisa saya tunggu kabar baiknya selanjutnya dari rencana aksi yang Bu Sri lakukan Bu Sri.
Iya Bu Eva, terima kasih juga atas waktu untuk sharing dan berbaginya Bu Eva. Semoga nantinya pembelajaran ini menjadi lebih menyenangkan lagi bagi siswa. Sama-sama Bu Sri. Terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Eva, Ya, Bu Asih. bagaimana perasaan Bu Eva tadi setelah melaksanakan coaching dengan Ibu Ii? Alhamdulillah ya Bu ya, dari coaching yang saya laksanakan tadi dengan Bu Iki, saya tadi sudah menggali informasi dari coach saya Bu Iki, dan saya sudah mencoba menerapkan alur tirta yang selama ini saya laksanakan ya Bu I, yaitu menemukan tujuan, mengidentifikasi persoalan, dan merencana aksi lalu tidak tanggung jawab yang nanti akan dilaksanakan oleh coach saya Bu. Berarti lancar ya Bu Eva? Alhamdulillah. Proses. Tidak ada hambatan ya Bu. Baik, itu berdasarkan yang Ibu Eva berdasarkan. Jadi izinkan saya ya Bu Eva menyampaikan catatan saya selama observasi tadi ya Bu Eva. Boleh Ya. Bu. Kemudian merujuk pada indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu Eva harapkan tadi, yaitu adalah mendengar secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu Eva lakukan untuk membuat ketercapaian pengembangan yang Ibu harapkan tadi di dalam proses coaching Ibu tadi? Mungkin pengembangan yang akan dilakukan itu saya sudah melakukan kesadaran penuh tadi, melakukan pertanyaan berbobot, menanyakan pertanyaan berbobot pada coach saya sehingga coach saya bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi Bu Asih. Jadi Ya. Bu Eva sudah membuat coach itu sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Ya. menggali potensi Potensi yang ada. Kemudian Bu Eva juga sudah hadir secara sepenuhnya untuk coach Bu Ya. Eva dan berkonsentrasi juga fokus pada coach Bu Eva sendiri. Iya Bu Asih. Jadi untuk catatan saya di sini Bu Eva, untuk alur tirta tentunya yang tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, tanggung jawab itu sudah Ibu Eva lakukan semuanya dengan lengkap. Dan di sini yang saya lihat untuk identifikasi Bu Eva sudah mengulang dan merangkum apa perkataan dari coach Bu Eva, kemudian menanyakan penyebab dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian Ibu Eva juga menanyakan apa itu solusi dari permasalahan, kemudian menanyakan rencana untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach Ibu. Kemudian juga menanyakan solusi lain ketika solusi yang ditawarkan pertama itu tidak efektif. Nah, kemudian di sini Bu Eva juga sudah menggali potensi coach Bu Eva dan dengan menanyakan pertanyaan yang berbobot, dan Bu Eva juga sudah hadir langsung atau hadir secara penuh terhadap coach Bu Eva. Jadi tadi Bu Eva juga sudah memancing coach Bu Eva untuk menanyakan komitmen, bagaimana komitmen coach terhadap tanggung jawab yang terhadap rencana yang dia rencanakan tadi. Ya. Kemudian di sini apakah sesuai dengan kompetensi yang Ibu inginkan? Jadi yang tadi yang Ibu pas di coaching tadi, apakah sesuai dengan kompetensi Ya, yang baik. Ibu inginkan? Terima kasih Bu Asih. Adapun kompetensi yang saya sudah melaksanakan secara tirta tadi, cuma saya ingin mengembangkan kompetensi yang lebih lagi, yaitu dengan lebih banyak latihan lagi Bu Asih, supaya dapat dikembangkan kompetensi coaching ini dan melatih diri agar terbiasa untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat atau mendengarkan solusi dari rekan sejawat. Baik, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi selain dari mendengarkan secara aktif atau membuat pertanyaan yang berbobot, jadi Bu Eva ingin lebih mengembangkan potensi Bu Eva dalam proses coaching dengan cara lebih banyak berlatih dengan rekan sejawat Bu Eva.
ya. Baik Bu Eva, semoga nantinya keterampilan Bu Eva dalam proses coaching untuk menyelesaikan permasalahan dari rekan sejawat atau coach Ibu bisa berjalan dengan lancar, baik itu coachingnya dari rekan sejawat ataupun coachingnya dari peserta didik Bu Eva sendiri. Nah, saya harapkan nanti Bu Eva bisa mengembangkan potensinya dengan lebih baik lagi ya Bu Eva ya. Terima kasih Bu Asi atas waktunya. Baik, terima kasih juga Bu Eva atas waktu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.